Halo Lur, gimana kabar? Semoga baik ya. Oke, kali ini gua akan membahas sebuah film horor yang diadaptasi dari sebuah game, yaitu Resident Evil Welcome to Raccoon City. Apabila kita berbicara tentang film adaptasi, sah saja bila mempertanyakan sejauh mana film tersebut setia dengan media orisinilnya. Sayangnya banyak yang hasilnya tidak sesuai dengan sumbernya, sehingga ujung-ujungnya dianggap gagal dan dicap buruk. Film ini mengangkat sebuah cerita yang berlatar pada tahun 1998. Kisah awal ini mengungkap rahasia Spencer Mansion yang misterius dan Raccoon City yang memiliki nasib tragis. Raccoon City merupakan sebuah kota yang tenang, damai, dan memiliki sebuah kehidupan yang baik untuk lingkungannya. Tetapi karena adanya sebuah eksperimen yang gagal, timbullah sebuah perubahan pada mutasi sebuah makhluk hidup. Manusia mati yang bisa kembali hidup seperti zombie, yang bisa menyebarkan virus kepada orang-orang yang terkena gigitan atau serangan dari manusia yang sudah terinfeksi. Film ini juga remake dari film sebelumnya, tapi sangat berbeda dari film seri sebelumnya yang dibintangi oleh Mila Jovovich. Alur cerita film terbaru ini memiliki cerita tersendiri yang pastinya lebih baru dan fresh untuk ditonton. Oke lah, tanpa banyak ngabudah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Claire, di mana waktu itu dia lagi tidur, lalu kemudian ada seseorang yang mendekatinya. Lalu Claire terbangun dan melihat orang itu. Kemudian Claire membangunkan Chris, yaitu kakaknya yang tepat di sampingnya. Dan dia memberitahukan ada seseorang, tapi Chris malah menyuruhnya untuk tidur kembali. Claire yang merasa penasaran mencoba untuk melihatnya sendiri. Kemudian dia naik ke atas. Di sana dia menemukan orang itu dan orang itu bernama Lisa dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Saat Claire mencoba mengikutinya, tiba-tiba Dr. William menariknya. Kemudian ada Chris mencoba untuk menjelaskan semuanya bahwa Claire suka berjalan sendiri waktu tidur. Lalu Dr. William menyuruhnya untuk tidur kembali. Saat ingin hendak tidur kembali, Claire mendengar suara Lisa memanggilnya dan langsung mencengkeram wajahnya Claire. Dan ternyata itu adalah mimpi Claire yang kini sudah dewasa. Waktu itu Claire menebeng sebuah truk untuk pergi ke Raccoon City dan menemui Chris. Saat di pertengahan jalan, truk mereka menabrak seseorang hingga terpental. Saat mereka ingin melihatnya, orang itu sudah terpapar. Claire pun berdebat dengan sopir itu. Saat Claire menoleh, ternyata orang tadi langsung menghilang. Dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Scene berpindah, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Leon S. Kennedy yang tengah terbangun dari tidurnya. Waktu di sebuah bar, Leon kembali tidur. Dia juga dikerjai oleh para polisi yang bernama Wesker, Jill Valentine, dan Richard, sehingga membuat Leon terbangun. Pada saat itu juga ada polisi lainnya datang dan malah balik mengejek Leon. Dikarenakan Leon dipindahkan ke Raccoon City akibat dia tak sengaja menembak bokong temannya itu. Tak sempat lama, polisi itu pun pergi, disusul dengan mereka bertiga. Sebelum pergi, Jill mengatakan jika Leon sudah kenal mereka adalah orang yang sangat baik. Saat mereka semua pergi, Leon berbicara dengan pemilik bar. Leon berkata mengapa matamu berdarah dan wanita itu pun mengatakan tidak mengetahuinya. Setelah itu tiba-tiba ada seekor gagak aneh yang menabrak jendela. Claire yang sudah sampai kemudian langsung bergegas menemui Chris. Tapi di sini anjing si pemilik truk agak sedikit aneh. Anjing itu tiba-tiba menggigitnya sampai berdarah. Lalu Claire mencoba untuk mengetuk pintu, tapi tidak ada seorang pun menyaut, sehingga dia lewat pintu belakang. Claire melihat seorang anak yang sedikit aneh. Kemudian si ibu dari anak itu muncul dan langsung menutup hordengnya. Lalu kemudian Claire masuk. Claire melihat foto Chris dengan Dr. William. Kemudian Chris datang dan berkata bahwa Dr. William seperti ayahnya sendiri, dikarenakan dia tidak mempunyai orang terdekat lagi di saat waktu itu Claire pergi meninggalkannya. Chris berkata mengapa dia kembali ke Raccoon City. Claire menjawab karena dia rindu Raccoon City. Claire mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Raccoon City, dikarenakan saat di perjalanan dia menabrak seseorang tapi orang tersebut malah menghilang. Kemudian Claire menunjukkan sebuah rekaman. Di dalam rekaman itu ada seseorang yang bernama Ben. Dia bercerita bahwa Raccoon City sudah diracuni selama bertahun-tahun dan semua orang pun sakit. Tapi Chris menganggap orang itu sakit jiwa dan menganggap semua itu hanya teori konspirasi. Dan kemudian Chris meninggalkan Claire. Pada scene lain ada anak yang bernama Sherry yang menjerit karena mengalami mimpi buruk. Kemudian orang tuanya menghampiri. Ternyata dia adalah Dr. William. Anak itu berkata bahwa dia mimpi melihat monster.
Lalu kemudian William mendapatkan sebuah telepon dan langsung menyuruh keluarganya untuk segera pergi. Kemudian terdengar suara alarm dari perusahaan Umbrella. Tapi tiba-tiba saja Chris pergi begitu saja. Lalu Claire melihat botol yang berlambangkan Umbrella. Claire merasa aneh dengan kakaknya itu. Mengapa Chris tidak sakit seperti orang-orang? Kemudian Claire mencoba untuk mengecek air tersebut. Tiba-tiba saja ada orang aneh yang sambil menuliskan kata dengan darah. Claire semakin bingung ada apa sebenarnya dengan orang-orang di sini. Tak sempat lama, seperti ada yang masuk ke rumah. Saat dicek, orang yang tadi tiba-tiba menerobos masuk dan hampir menggigit Claire. Tapi Claire berhasil kabur dan pergi dengan menggunakan motor. Saat di kantor polisi, sang kepala yang bernama Brian mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa penyebab kematian yang terjadi di kediaman Spencer. Dikarenakan tim Bravo yang tidak menjawab panggilannya. Brian mengatakan bahwa Spencer adalah pendiri dari Umbrella Corporation. Tak selang lama, Leon masuk ke dalam ruangan. Tapi Brian malah menyuruhnya untuk pergi untuk berjaga di depan. Kemudian Brian menyuruh mereka semua untuk mencari tim Bravo dan mencari jawaban apa maksud dari broadcast Umbrella. Lalu Wesker menemukan sebuah alat di mana di situ tertulis bahwa kota Raccoon City akan dihancurkan pada waktu pukul 6. Oh iya, Wesker ini adalah agen rahasia yang ditugaskan untuk mengambil antivirus dari Dr. William. Saat di tengah jalan, Claire berpapasan dengan Dr. William, di mana dia teringat akan masa lalunya, di mana dia sempat akan dijadikan bahan percobaan. Dr. William yang mengetahui itu Claire, kemudian dia kabur. Saat itu juga Claire melihat orang yang mukanya terlihat pucat. Tak sempat lama kemudian muncul pemilik truk yang waktu itu Claire tumpangi. Kini dia juga terlihat pucat dan matanya memerah. Sepertinya mereka semua itu sudah terinfeksi. Dikarenakan supir itu sudah terinfeksi, kemudian supir itu membuat truknya oleng dan terguling hingga meledak di depan kantor polisi. Namun Leon yang tengah tidur sambil pakai headset tidak mendengar bahwa adanya tabrakan. Lalu supir itu pun berubah menjadi zombie dan masuk ke dalam. Tapi Leon santuy aja tidak merasakan adanya zombie itu. Saat ingin menyerang, tiba-tiba saja ada Brian menembak zombie itu hingga mati. Dan Leon pun terbangun. What the fuck? Other what? Leon sempat bingung ada apa sebenarnya, tapi Brian menyuruh Leon untuk memadamkan apinya dan segera menutup gerbang dikarenakan takut ada zombie lainnya. Leon yang masih bingung kemudian menghampiri Brian dan menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan mengapa kita tidak meminta bantuan? Tapi Brian malah menjawab, kamu adalah polisi. Ya setidaknya kita panggil ambulan, kata Leon. Tapi Brian terburu-buru dan pergi meninggalkan Leon. No. I'm a rookie. Sementara itu, tim Alpha yang disuruh oleh Brian akan segera mencari tahu keberadaan tim Bravo di kediaman Spencer. Saat di perjalanan, mereka melihat mobil tim Bravo terbakar hingga memutuskan untuk turun di situ. Setelah di TKP, mereka tidak melihat apa-apa, hanya bangkai dari mobil tersebut saja. Kemudian mereka melihat jejak darah, lalu mereka pun mengikuti jejak itu hingga sampai di kediaman Spencer. Saat di dalam, mereka mencoba untuk berpencar agar bisa lebih mudah menemukan tim Bravo. Mereka terbagi menjadi dua, yaitu Jill bersama Wesker dan Chris bersama Richard. Kembali ke Brian, di mana dia mencoba untuk menemukan jalan karena semua jalan telah diblokir hingga dia menemukan petugas Umbrella. Tapi Brian malah ditembaki petugas itu sehingga Brian memutuskan untuk kabur. Saat itu Leon yang masih bingung dia melihat ke arah gerbang, di mana di situ ada orang yang sudah terinfeksi meminta dibukakan gerbangnya. Namun Leon yang merasa takut hanya diam saja. Brian yang sudah kembali ke kantor polisi, dia mendengar suara yang cukup aneh. Saat ingin mencoba mengambil senjata, tiba-tiba saja ada seekor anjing menyerang. Dengan sigap Brian mencoba menyerangnya, namun anjing itu malah menghilang. Kemudian Brian mencoba untuk mengintip dari bawah, namun si anjing itu malah berada di belakangnya dan bersiap untuk menyerang. Saat Brian terpojok, lalu datanglah Claire membantunya bersamaan dengan Leon. Lalu kemudian Claire mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam.
Sementara itu juga, zombie yang semakin banyak berkerumunan di depan gerbang. Kemudian Claire menanyakan di mana Chris berada. Brian mengatakan bahwa Chris tengah berada di kediaman Spencer. Dan dia juga berusaha untuk menyusulnya dikarenakan semua jalan untuk kabur dari kota ini telah diblokir semua. Hanya ada satu jalan untuk keluar dari kota ini, yaitu dengan menaiki helikopter yang ditumpangi oleh tim Alpha. Pada pukul 2 malam, Jill bertanya kepada Wesker alat apa yang dia pegangi, tapi Wesker tidak memberitahukannya. Sementara itu, Chris dan Richard menemukan zombie yang tengah menggerogoti mayat. What the fuck? Dan ternyata mayat itu adalah tim Bravo. Dengan sigap mereka berdua menghabisi zombie tersebut. Chris menyuruh Richard untuk menemukan tim lainnya. Sementara itu, Chris mencoba untuk menolong orang ini. Tapi naas pria ini tidak bisa ditolong lagi. Richard juga menemukan senjata tim Bravo. Saat ingin mengamati senjata itu, tiba-tiba dia diterkam oleh zombie. Dikarenakan zombie yang semakin banyak, Richard kewalahan dan akhirnya dia pun tewas. Chris yang mendengar suara Richard langsung mencoba untuk ke atas, tapi sial di situ ada zombie yang langsung menyerangnya. Sementara itu di helikopter sang pilot tengah asik bermain game. Dia tidak menyadari adanya zombie yang lagi memantau. Dan kemudian dia pun diserang. Kembali lagi ke Jill dan Wesker. Wesker yang terus mengamati alat itu mencoba untuk membuka pintu rahasia dengan menekan piano. Dan pintunya pun terbuka. Jill yang mengamati ke arah jendela, dia melihat bahwa ada helikopter mereka yang akan menabrak. Dengan sigap, Jill berlindung dan menyelamatkan Chris. Pada pukul 2:29, Leon dan Claire mencoba untuk mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dan mereka pun mendengar suara. Kemudian Claire menyuruh Leon untuk mengeceknya, sementara itu Claire masih mencari senjata lainnya. Saat Leon mengecek, ternyata itu adalah Ben. Ben mencoba untuk meminta bantuan Leon untuk mengeluarkannya, tapi Leon yang masih ragu malah menanyai Ben, mengapa dia bisa di sini. Ben mengatakan bahwa dia dipenjara dikarenakan dia mengetahui kebenaran Umbrella, sehingga dia ditangkap. Ben mencoba untuk berontak dan mengambil senjata Leon. Ben mengatakan bahwa semua polisi mempunyai kekebalan, sehingga mereka tidak mudah terinfeksi. Tidak seperti warga lainnya, mereka rentan terkena virus, dan dengan gampang mengubah genetik mereka menjadi zombie. Saat Leon membuka sel itu, teman satu selnya Ben berubah menjadi zombie, dan langsung menerkam Ben. Kemudian zombie itu pun menyerang Leon. Leon yang tidak bisa apa-apa langsung diterkam, tapi untungnya ada Claire menyelamatkannya. Saat Claire melihat ke dalam, ternyata Ben ditahan di sini, yang dikiranya selama ini telah menghilang. Kemudian Claire menyuruh Leon agar sedikit lebih berani, kalau tidak dia akan mati di sini. Tak sempat lama, zombie itu pun kembali menyerang Leon. Tapi Leon yang merasa kesal akhirnya langsung membabi buta menembaki zombie itu. Sementara itu, Brian yang mencoba menghubungi tim Bravo tidak mendapatkan jawaban. Ya jelaslah dikarenakan pesawat mereka telah hancur. Jill dan Wesker yang sudah bangun dikarenakan ledakan itu mencoba melihat pintu rahasia yang dia buka. Kemudian Jill bertanya sebenarnya apa yang Wesker sembunyikan. Kemudian Wesker menjelaskannya bahwa beberapa bulan lalu saat Umbrella ingin memindahkan markasnya, dia dihubungi oleh orang yang tak dikenal. Menurut Wesker, orang tersebut mencoba untuk membongkar rahasia kotor yang dilakukan Umbrella. Dan Wesker juga diberikan pekerjaan dengan dihadiahi uang yang sangat besar, dan Wesker menerimanya. Jill yang mendengar hal itu cukup kecewa dan sedih. Jill juga mengatakan untuk segera menemui Chris dan Richard untuk mengabarkan bahwa pilotnya telah tewas. Tapi Chris menolaknya. Tak sempat lama kemudian zombie datang dari arah belakang Jill dan langsung ditembak. Setelah menghabisi zombie tersebut, Wesker langsung meninggalkan Jill dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Sementara itu di kantor polisi, mereka bertiga yang merasa kesal dikarenakan tim Bravo tidak bisa dihubungi. Ditambah lagi zombie yang semakin banyak. Brian mempunyai ide untuk mencoba memasuki jalan pintas di bawah kantor polisi untuk menuju ke Mansion Spencer. Tapi zombie-zombie tersebut berhasil memasuki kantor polisi itu dan langsung mengejar mereka. Saat pada pukul 4, mereka sampai di sebuah panti asuhan yang pernah Claire tempati. Claire langsung teringat di mana waktu itu dia pernah dibawa oleh anak buahnya Dr. William. Dan Claire bertanya, mengapa Brian mengajaknya ke sini.
Dan Brian menjawab bahwa tempat ini mempunyai tempat rahasia yang bisa menuju ke Mansion Spencer. Tak sempat lama, Leon melihat Lisa. Lisa menyuruh Leon untuk tidak berisik, tapi Leon yang merasa takut kemudian dia berteriak. Saat Claire menghampiri Leon, Lisa tiba-tiba langsung menghilang. Tak lama kemudian, Brian ditangkap oleh monster yang bernama Licker. Lalu mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi Licker ini berhasil menyerang Leon. Untung saja Lisa menolong mereka dan langsung menghabisi Licker itu. Claire yang mengenal Lisa, kemudian dia bertanya mengenai jalan menuju Mansion Spencer. Tapi Lisa tidak berbicara sedikit pun. Kemudian Claire mencoba untuk mengikutinya. Lisa memberikan sebuah kunci dan memberitahukan tempat rahasia, yaitu menuju sebuah lift. Thank you. You got some weird friends. Tepat pada pukul 4:23, Chris yang masih sibuk menghadapi para zombie sampai-sampai dia kewalahan. Dikarenakan zombie terus semakin banyak dan sialnya peluru semakin menipis. Chris pun merasa sangat terpojok, tapi untung ada Jill yang menyelamatkannya. Jill kemudian menceritakan semuanya tentang Wesker dan mengajak Chris untuk segera menemukannya, dikarenakan bisa jadi hanya Wesker yang bisa membuat mereka berdua bisa keluar. Sementara itu, Claire dan Leon yang telah turun dari lift, mereka menemukan sebuah proyektor, di mana di situ dijelaskan bahwa ternyata Umbrella telah melakukan eksperimen gila dan menjadikan anak panti asuhan sebagai bahan percobaannya. Claire yang mengetahui itu semua langsung mengajak Leon untuk menemukan Chris secepatnya. Di tempat lain, Dr. William yang tengah sibuk untuk mempersiapkan sebuah sampel virus. Kemudian sang istri yang merasa bingung mencoba untuk bertanya apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Tapi Dr. William hanya menjawab jika ini adalah pekerjaan Tuhan. Tak sempat lama, Wesker pun datang. Dia melihat sampel virus itu dan mencoba untuk meminta Dr. William menyerahkannya. Tapi Dr. William tidak memberikannya dan kemudian terjadilah baku tembak. Sang istri yang mencoba menolong pun mati tertembak. Dr. William yang sekarat menyuntikkan dirinya dengan sampel tersebut. Sherry yang melihat kesempatan menodongkan senjata ke arah Wesker. Wesker yang sekarat mencoba untuk menembak, tapi kemudian ada Jill dan Chris menolong dan langsung menembak Wesker. Wesker yang sekarat mengatakan bahwa Recon City akan dihancurkan pada pukul 6. Dan Wesker menyuruh Jill untuk pergi menuju kereta bawah tanah. It leads to the other side of the... Wesker! Lalu kemudian mereka pun bergegas untuk segera pergi. Tak sempat lama, Dr. William bermutasi menjadi monster akibat sampel yang ia suntikan. Jill dan Chris yang mendengar suara mengerikan mencoba untuk mencari jalan. Chris mencoba untuk menahan, sementara itu Jill dan Sherry untuk terus menuju kereta. Kemudian Chris berdebat dengan Dr. William. Dr. William mengatakan bahwa dia telah membodohi Chris selama ini. Lalu Dr. William menyerang Chris. Tapi di sini untungnya ada Claire. Claire langsung menembakinya secara membabi buta dan langsung menembaknya tepat di kepala. My boy. Lalu kemudian mereka segera bergegas untuk pergi dikarenakan kota Recon City akan segera dihancurkan tepat pada pukul 6. Tapi sayang mereka tidak mengetahui bahwa Dr. William masih hidup. Tepat pukul 5:55, waktu yang tersisa hanya 5 menit. Dengan cepat mereka berhasil menyalakan kereta tersebut. Saat di tengah perjalanan, Chris meminta maaf kepada Claire yang tidak mempercayainya selama ini. Tepat pada pukul 6, Mansion Spencer dihancurkan dan reruntuhannya mengenai kereta mereka, sehingga membuat kereta tersebut keluar jalur. Tak sempat lama mereka mendengar suara langkah kaki di atap kereta. Dan benar saja itu adalah perubahan sempurna dari Dr. William yang sangat menyeramkan. Lalu kemudian Jill tertangkap. Tapi dengan sigap Jill berhasil menancapkan pisau tepat di wajahnya Dr. William. Mereka berdua pun kewalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba Leon datang dengan membawa basoka dan langsung menembakkannya ke arah Dr. William sampai hancur. Lalu kemudian mereka pun berhasil keluar dari tempat itu dan kota Recon City pun dihancurkan. Di tempat lain ternyata Wesker belum mati, tapi dengan keadaan mata yang tidak bisa melihat.
Tiba-tiba saja ada seorang perempuan menghampirinya. Wesker merasa dirinya sudah mati, tapi perempuan itu mengatakan bahwa dia mencoba untuk menolong Wesker. Dan jika matamu tidak bisa melihat, itu adalah efek samping sementara. Kemudian Wesker diberi kacamata dan akhirnya Wesker bisa melihat lagi. Wesker bertanya siapakah nama perempuan itu. Dia mengatakan bahwa dia adalah Ada Wong. Dan film pun selesai. Menurut gua di film ini seperti ada yang kurang, yaitu cuman dari karakternya doang sih yang tidak sesuai. Kalau soal tempat dan lainnya cukup keren dan persis parah dari gamenya lah. Oke, sepertinya segitu dulu dari pembahasan kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di next video.